Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to the English lesson with me Miss Bella. Well class, in this occasion Miss Bella mau tanya dulu, how are you today? Apa kabar kalian? Hopeful kalian dalam kondisi oke. Ya, meskipun kita semua sedang ada dalam masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berwawasan luas. So class, what is the topic for today? Apa sih topik untuk kali ini, untuk hari ini? Ya, kita akan membahas materi di chapter 1. Chapter 1 untuk siswa kelas 7. The topic is about greeting. So class, are you ready? Let's check it out. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, banyak sekali ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyapa seseorang. Misalnya, hello, hi. Ini adalah dua ungkapan greeting atau sapaan yang sangat umum digunakan. Tentu, dalam bahasa Indonesia, dua istilah ini juga sering digunakan ya. Yang perlu kita perhatikan adalah how to write hello and hi in English. Artinya, coba kalian simak cara menulis hello and hi. Jadi, kalau hello dalam bahasa Inggris, kita menggunakan H, E, double L, O, hello. Ya, kemudian untuk menulis kata hi, kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan huruf A setelah H, maka dalam bahasa Inggris tidak perlu menggunakan huruf A. Dalam bahasa Inggris kalian cukup menuliskan huruf H dan I tanpa huruf A. Hello, hi. Ya, biasanya ketika seseorang mengucapkan hello, kita cukup menjawabnya dengan hi. Jadi, hello, hi. Ya, itu adalah sapaan yang sangat umum atau lazim digunakan. Kalian boleh coba ketika kalian bertemu dengan teman kalian atau bertemu dengan saudara kalian di suatu tempat, baik itu tempat umum ataupun misalnya di rumah. Misalnya ketika adik mengungkapkan hello kepada kakak, kemudian kakak menjawab hi. Hello, hi. Oke, silakan kita coba bersama-sama. Hello, hi. Oke, good job. Setelah kita mengungkapkan atau kita mendengar istilah hi dan hello dalam percakapan kita, tentu kita selalu melanjutkan dengan bertanya kabar. Begitu pula dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. Misalnya, hai, apa kabar kak? Gitu kan? Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Tidak jauh berbeda. Di sini kita bisa gunakan, hi, how are you? Hi, how are you? Simak ya cara menulisnya. H-O-W dibaca how, A-R-E dibaca or, Y-O-U dibaca you. Hi, how are you? Hai, apa kabar? Nah, tentu ketika seseorang menanyakan kabar kepada kita harus menjawab bagaimana kondisi kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kabar kita. Dan yang namanya kabar atau perasaan itu disebut sebagai kata sifat. Bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, lapar, lelah, itu semua adalah kata sifat yang kita rasakan atau disebut adjektif dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara menjawab kabar dalam bahasa Inggris? Kita bisa gunakan I am plus adjective atau kata sifat yang kita rasakan. I am sendiri bisa disingkat menjadi am. Ya, misalnya I'm happy atau I am happy. Saya bahagia. Misalnya kalian merasakan sedih, maka kalian bisa menjawab I am sad. Bagaimana ketika kalian marah? Kalian bisa jawab I am angry.
marah. Ketika ada seseorang yang bertanya, "How are you?" Saya lelah. So, you can answer, "I'm tired." Lapar? Just say, "I'm hungry." Nah, ini kalian bisa menambah kosakata kalian ya dalam kata-kata sifat. Tadi happy, bahagia, sad, sedih, angry, marah, tired, lelah, hungry, lapar. Okay, class, you have to know that there are some differences between penulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengucapan bahasa Inggris itu tentu sangat memerlukan perhatian. Misalnya happy, kalian nggak bisa menuliskan happy dengan H-E-P-I, tapi dalam bahasa Inggris ada aturan baku how to write happy, H-A-P-P-Y, happy. Sad, S-A-D, bukan S-E-D, oke? Jadi perhatikan bagaimana Miss mengucapkan kata-kata berikut ini. Happy, sad, angry, tired, hungry. Oke, sekali lagi Miss tanya ya. Hi, how are you? Oh, ada yang menjawab I'm happy, I'm sad, I'm angry. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti tentang how to greet someone and how to respond it. Kalian bisa mengerti bagaimana untuk menyapa kabar seseorang dan menjawabnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada other ways to say and respond to how are you. Kalau tadi itu semi formal ya, kalian bertanya how are you, kemudian menjawab I am bla bla bla. Nah, kalian dalam bahasa Inggris juga jangan asing dengan istilah-istilah lainnya. Ya, misalnya how are you bisa diganti dengan how are you doing? How are things? What's up? Ya, nah jadi ketika bertemu dengan sahib atau teman akrab, kalian bisa bilang, "Hi, what's up?" Tapi WhatsApp ini atau istilah-istilah ini lebih baik digunakan untuk teman saja. Tidak boleh kalian gunakan untuk orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kalian. Misalnya kepada guru, kepada orang tua, itu sangat tidak sopan. Tapi di sini kalian harus tahu sebagai ilmu ya. Jadi ketika kalian menyapa atau berkomunikasi dengan teman kalian bisa awali dengan ungkapan sapaan yang informal. Nah, jadi kalian bisa bilang, "Hi, what's up? Hi, how's it going? Hi, what's happening?" Ya, kalian boleh pilih kata atau kalimat mana yang kalian mau gunakan kepada teman kalian. Responnya, jawabannya juga tidak sebaku yang tadi. Misalnya, I'm happy, I'm good, nggak gitu. Tapi kalian bisa jawab pretty good, not bad, fantastic, could be better, I've been busy, saya sibuk, same as always, ya sama seperti biasanya, not so great, nggak terlalu baik. Ya, jadi kalian bisa menambah wawasan ya untuk menyapa dan merespon seseorang dalam bahasa Inggris. Dan selain dari ungkapan-ungkapan yang tadi Miss jelaskan, kalian juga bisa mengungkapkan beberapa ungkapan lainnya. Misalnya mengawali dengan good morning ya. Hello Miss Bella, good morning. Nah, itu juga bagus. Halo Ibu Bella, selamat pagi, gitu ya. Itu juga merupakan kalimat greeting atau sapaan. Nah, good morning itu digunakan khusus dari jam 12.01 AM sampai 11 AM. Artinya jam 12 malam ya, 12 lebih 1 saja dini hari ya, kalian bisa menyebutnya sudah sebagai good morning atau selamat pagi sampai jam 11 siang ya. Bagaimana dari jam 11 lebih 01, kalian bisa gunakan good day atau good noon, artinya selamat siang. Itu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore.
Ketika kalian bertemu dengan teman kalian di siang hari misalnya ya, jam 12 misalnya, kalian bisa menyapa, "Hai, what's up? Good day." "Halo, apa kabar? Selamat siang." Gitu ya. Atau "Hi, good day." Boleh ya. Bagaimana dengan good afternoon, Miss? Good afternoon itu digunakan dari jam 3 PM atau jam 3 sore sampai jam 6 PM. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya. Dan ada good evening. Good evening atau selamat malam. Nah, ini kita gunakan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Loh, kok good evening sih, Miss? Kita pernah dengar nih yang namanya good night. Nah, di sini Miss akan jelaskan ya bahwa good evening itu berbeda dengan good night di beberapa hal. Yang pertama, untuk artinya memang sama, di mana arti antara good evening dan good night itu adalah selamat malam. Perbedaannya di mana, Miss? Hanya di penggunaannya. Good evening itu kalau kita bertemu seseorang di malam hari, maka kita gunakannya good evening. Misalnya ada Siska dan Andin bertemu di supermarket pada saat malam hari. Nah, maka yang perlu disampaikan pertama adalah "Hai, good evening." Selamat malam gitu ya. Maka karena itu sapaan, maka digunakanlah good evening. Ketika mereka sudah selesai ngobrol, ya, ketika sudah cukup pertemuan mereka, maka mereka tentu akan berpisah. Nah, ketika mereka berpisah, maka pada saat itulah mereka gunakan good night, ya. Bye, good night. Itu. Atau juga bisa kalian gunakan good night itu ketika kalian benar-benar mau pamitan tidur kepada orang tua. "Oke, Mom, bye. I have to go sleep." Saya harus tidur. Good night. Gitu ya. Jadi good evening itu ketika bertemu, sedangkan good night itu untuk berpisah. Oke? Jadi sekarang gak kebalik lagi ya, menggunakan good evening dan good night. Oke, class, here are some examples how to use greeting in our conversation. Jadi Miss akan berikan contoh dialog penggunaan good morning. Kita lihat dulu gambar number 1. "Good morning, Dad." "Good morning. How are you?" Nah, jadi hi atau hello-nya diganti dengan selamat pagi, ya. Misalnya gambar nomor 1. "Good morning, Dad." "Good morning. How are you?" Anaknya bilang kayaknya, "Selamat pagi, Ayah." "Selamat pagi. Bagaimana kabarmu?" Kata ayahnya. Berarti kata hi atau hello diganti dengan good morning, ya. Ini juga sangat simpel, bisa kalian praktekkan. Kemudian gambar nomor 2 antara Siti dan ibunya. "Good morning, Siti. How are you?" Kata ibunya. Siti menjawab atau merespon, "Good morning, Mom. I'm fine. Thanks." "Selamat pagi, Ibu. Saya baik-baik saja. Terima kasih." Well class, that's all for today. Thank you for your attention. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Miss Bella jelaskan. And jangan lupa untuk tetap semangat jalankan prokes dalam masa pandemi ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kelas, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa untuk menggunakan setiap ilmu yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. So, see you next time. See you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, and share this video. Okay, thank you for your attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.